Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Mustaqil Huda Arafi. Saya di sini sebagai murid dari Gus Mustain ingin menjalankan tugas bagaimana murid, yaitu ingin mengajarkan kembali apa yang diajarkan dari Gus Mustain, yaitu tentang cinta tanah air yang sangat penting diajarkan, disebarluaskan. Maka saya dalam wujud bentuk sebagai murid yang insya Allah tawaduk kepada beliau, insya Allah beliau diberi kesehatan selalu, beri rahmat oleh Allah, amin, amin, amin. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang cinta tanah air. Apakah ada dalil tentang cinta tanah air atau sekedar apa gitu? Oke, di sini saya akan mendefinisikan cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air? Cinta tanah air, cinta pada negara adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, serta membela melindungi tanah air dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air kerap juga disebut dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation, berarti bangsa. Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Al-Jurnani dalam kitabnya Al-Ta'ruf mendefinisikan cinta tanah air dengan al-watan al-asli. Al-watanu usliyu huwal maulidu rajuli wal baladul ladhi huwa fi. Al-watan al-asli yaitu tempat terlahir seorang dan negara di mana ia tinggal di dalamnya. Itu adalah definisi dari cinta tanah air. Oke, yang kedua yaitu apakah penting cinta tanah air itu? Sikap cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hal ini penting dimiliki untuk membela, melindungi, menjaga tanah air kita. Seperti yang diungkapkan oleh sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Maka sebab dari itu kita sangatlah penting untuk mencintai tanah air kita. Yang pertanyaan ketiga, apakah ada dalil terkait cinta tanah air? Cinta tanah air terdapat beberapa dalil menurut para ahli tafsir. Yang pertama yaitu surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi innalladzina faradu 'alaikal qur'ana la'radukal ilal ma'ad. Artinya sungguhnya Allah yang menjanjikan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam memfasirkan kata ma'adin terdapat beberapa pendapat. Menurut Imam Fakh Al-Adin Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat mendekati menafsirkan dengan kata Mekah, dan juga terdapat dari penafsir lainnya yaitu Syah Ismail Haqi Al-Hanafi menafsirkan bahwa di dalam tafsiran ayat Al-Qasas 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah mewujudkan permohonan tersebut dengan kembali ke Mekah. Yang kedua yaitu Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 66, yang artinya sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Mungkin ayat tersebut sulit ditafsirkan, maka Syekh Al-Wabah Al-Zuhaili kita bisa mengambil penafsiran dari beliau, yaitu dalam tafsirannya Al-Munir Wil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan dalam firman-Nya,
terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitab lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahmad Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat bahwa jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negara dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dengan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikitpun tanah dari negara manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan lanjut dari dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepatkan karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi. Al-Azid Ibnu Hajar Al-Shahqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarih menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, yaitu isyarat cinta tanah air dan kerinduan padanya. Maka itu adalah dalil-dalil tentang cinta tanah air yang perlu kita ketahui, karena banyak sekali vonis-vonis dari kelompok tertentu yang mengatakan tidak adanya dalil-dalil tentang cinta tanah air. Maka hal ini perlu disebarluaskan agar tidak terdapat hal-hal yang menjadikan bahwa cinta tanah air tidak ada dalil dan menjadikan perbuatan yang tidak diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang, karena hal tersebut menjadi kewajiban karena tertera dalil-dalil tentang cinta tanah air. Sekian dari saya, Mustaqil Darafi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.